أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, tiadalah kalimat kata yang paling pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pula setelah saya berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, ada ayat yang pendek, ada ayat yang panjang. Ayat yang pendek mungkin biasa kita baca, yaitu Alif Lam Mim misalnya, atau Yasin misalnya, cuma 2 huruf saja. Tapi ada ayat yang panjang di dalam Al-Quran yang sangat panjang sekali, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 282. Apa pembahasan dalam ayat tersebut? Ternyata dalam ayat tersebut itu membahas tentang hutang piutang. Saking dahsyatnya yang namanya hutang piutang menjadi ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Satu ayat itu bahkan sampai 1 halaman. Itu lebih panjang daripada surah Al-Fatihah. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, hutang piutang ini atau terkhusus hutang, biasanya orang berhutang itu disebabkan karena 2 hal. Yang pertama karena faktor ekonomi. Dia terdesak, harus meminjam. Kalau tidak minjam, taruhannya bisa jadi nyawa atau jiwa. Maka kalau dia meminjam untuk alasan ini, maka hukum memberikan pinjaman itu sunnah, bahkan bisa menjadi wajib kalau nyawa seseorang itu terancam. Yang kedua, hutang yang tidak masuk dalam skala sosial ekonomi seperti ini, yaitu seperti bisnis. Rata-rata orang yang hutang karena bisnis itu kadang punya harta, maka ada hartanya dia bisa gadaikan untuk sebagai jaminan. Tapi kita tidak membahas gadai hari ini, kita membahas tentang hutang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 282, di mana ayat yang panjang tersebut menekankan apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi yang namanya hutang piutang, Anda meminjam dan yang satu memberikan pinjaman hingga waktu yang telah ditentukan, maka faktubu, perintah Allah untuk kita dicatat. Kenapa? Karena hutang itu sering orang lupa. Dicatat, besar atau kecil itu harus dicatat. Dicatat apanya? Dicatat jumlah hutangnya, dicatat kapan waktu pelunasan atau pembayarannya. Allah melanjutkan, falyaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah seorang penulis itu menuliskannya dengan adil. Artinya dia tahu jumlah hutang orang dan dia perlihatkan juga kepada seseorang itu berapa hutangnya. Jangan sampai ada riba di dalamnya. Jadi yang namanya hutang, pinjam 10.000 ya kembali 10.000. Kalau pinjam 10.000 kembali lebih, misalnya 20.000, maka itu bukan lagi hutang, sudah masuk riba.
Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah. Dan janganlah penulis menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, itulah hutang piutang. Yang namanya hutang itu sangat ditekankan untuk dibayar. Bahkan banyak ancaman baik langsung dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi tentang orang-orang yang tidak mau membayar hutang. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang mempunyai kelebihan harta, yang memberikan pinjaman, Allah memberikan ayat khusus untuk mereka yang mempunyai kelebihan harta dan memberikan pinjaman kepada orang-orang yang lemah tersebut. Allah mengatakan, wa in kana dzu 'asratin fanaziratun ila maisarah. Dan jika, kata Allah, orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka kata Allah, fanaziratun ila maisarah, maka berikan tenggang waktu sampai dia mampu. Jadi seseorang yang memberikan pinjaman, kalau orang yang meminjam kepada kita tidak mampu membayar dan dia memang tidak mampu membayar, maka Allah mengajarkan kita untuk memberikan waktu tambahan agar dia mampu melunasi hutangnya. Adapun orang yang mampu membayar hutang tapi tidak mau membayar hutangnya, maka dia telah melakukan salah satu dosa besar. Jadi orang yang mampu membayar hutang tapi dia tidak mau membayar hutangnya, dia menunda-nunda membayar hutangnya, maka dia telah melakukan dosa besar. Bahkan seseorang itu haram bersedekah. Seseorang itu haram bersedekah kalau dia punya uang untuk membayar hutang dan dia bersedekah dengan uang untuk membayar hutangnya itu. Beda hal dengan seseorang yang waktu pelunasannya masih jauh dan dia mampu membayar hutangnya nanti, maka dia sunnah bersedekah. Tapi orang yang sudah kepepet waktunya, harus jatuh tempo membayarnya, malah dia bersedekah, maka dia telah melakukan dosa. Kenapa? Karena sedekah itu sunnah baginya dan melunasi hutang itu wajib bagi dia. Bahkan kata Allah bagi yang memberikan pinjaman, wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan, kita lihat orang tersebut tidak mampu membayar hutang, dia memang dalam keadaan lemah, dia hutang untuk makan, mungkin dia hutang karena hutang itu bukan hanya uang. Hutang itu adalah barang habis pakai. Misalnya dia hutang beras, dia hutang minyak tanah, bahan-bahan kebutuhan yang habis. Maka kalau dia tidak mampu membayarnya, sudah dikasih waktu tambahan juga tidak mampu, dan dia memang tulus benar-benar telah berusaha untuk melunasi tapi tidak mampu melunasinya, kata Allah, wa an tasaddaqu, kalau kamu sedekahkan, ikhlaskan, khairul lakum, itu lebih baik untukmu in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui hal itu. Tapi ayat ini dihafal untuk orang-orang yang memberikan pinjaman, bukan untuk orang yang berhutang. Jangan sampai orang-orang berhutang pakai ayat ini untuk mengulur-ngulur waktu dan tidak membayar hutangnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun untuk orang yang berhutang, maka ancaman demi ancaman diberikan. Salah satu ancamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ruhul mu'min, ruh seorang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, itu terkatung-katung karena hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dilunasi itu hutangnya. Sebanyak apapun amalan bapak, bahkan bapak tergolong orang yang mati syahid, tidak bisa masuk surga kalau punya hutang. Terkatung-katung, mau masuk surga masih ada hutangnya, mau masuk neraka nggak bisa. Maka dahsyatnya itu hutang. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bahkan ada ancaman dari Nabi. Apa kata Nabi? Man aghadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang dengan niat untuk bayar, dia berusaha untuk bayar, maka adallahu anhu, Allah akan bantu. Tapi waman aghadha yuridu itlafaha, dia ambil
mengambil harta orang dengan niat rusak, dia tidak mau bayar hutangnya, adlafahullah, maka Allah juga akan binasakan dia. Makanya orang yang berhutang itu kadang susah tidur. Salah satunya adalah karena dia tidak mau bayar hutangnya. Itu baru hukuman kegelisahan, belum hukuman-hukuman lainnya. Bahkan ada ancaman yang paling serius ketika seseorang itu berhutang. Pada suatu hari datanglah jenazah, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk disolati. Karena yang namanya muslim harus disolati kalau meninggal dunia. Maka apa yang ditanya sama Nabi kepada orang-orang yang membawa jenazah tersebut, kepada kerabatnya, kata Nabi, hal alaihi dainun, apakah orang yang meninggal ini punya hutang? Maka kata sahabat, la, enggak ada hutangnya ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, fahal taraka syai'a, apakah dia meninggalkan harta? Sahabat menjawab, la, tidak ada juga. Maka kata Nabi, fasalla alaiha, maka disolatkan sama Nabi, karena enggak punya hutang. Walaupun enggak ada hartanya, tapi minimal enggak ada hutangnya. Datang lagi jenazah berikutnya, minta lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, solatkan dia. Maka Nabi bertanya lagi, hal alaihi dainu, apakah dia punya hutang? Maka sahabat menjawab, na'am, dia punya hutang ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya lagi, fahal taraka syai'a, apakah dia punya harta untuk membayar hutangnya? Maka kata sahabat, thalathatu dananira, dia punya harta 3 dinar. Artinya dia punya harta untuk melunasi hutangnya. Maka kata Nabi, fasalla alaihi, maka Nabi pun mensolatkan orang tersebut. Artinya kalau seseorang itu meninggal dunia, harta warisannya maka lunasi dulu. Datang jenazah yang ketiga, minta untuk disolati juga. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada kerabatnya, fahal taraka syai'a, apakah dia meninggalkan harta? Sahabat menjawab, la, enggak ada hartanya ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, fahal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Maka sahabat menjawab, thalathatu dananira, dia punya hutang 3 dinar. Maka apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum, kamu saja yang solati sahabatmu. Orang yang punya hutang tidak disolati sama Nabi. Saya ulangi lagi, orang yang tak punya hutang tidak disolati sama Nabi. Maka dalam fikih dikatakan seorang pemimpin atau tokoh agama tidak boleh mensolati orang yang punya hutang sampai ada yang mau menebus hutangnya. Tapi bukan berarti tidak disolati orang-orang yang lain, disolati karena dia muslim. Nabi tidak mensolati karena dia punya hutang. Makanya seseorang itu kalau kita mau sholat jenazah, imam tanya dulu, ada enggak hutangnya ini? Kerabatnya harus lunasi hutangnya. Maka ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Apa kata beliau? Huma alayya ya Rasulullah wa alayya dainuhu. Ya sudah ya Rasulullah, biar saya yang menanggung hutangnya. Akhirnya apa? Fa shalla alaihi nabi. Nabi pun mensolatkan jenazah yang terakhir tadi. Saking bahayanya hutang itu. Dan hutang ini selalu kita anggap sepele. Hutang itu hanya kita transaksi, saya pinjam maka dipinjam. Banyak hal yang ternyata hutang kita tidak sadari. Misal saja kita punya karyawan, kita seorang bos mungkin punya kios. Orang sudah bekerja sama kita, kita tahan gajinya, itu hutang. Atau ibu-ibu yang punya budaya hutang, apa itu? Arisan. 5 orang, seorang menanggung 1 juta, maka 5 orang 5 juta. Bulan pertama si ibu anai, maka dia telah menanggung hutang 4 juta untuk orang lainnya. Dan bulan berikutnya dia harus melunasi hutang tersebut. Kalau dia tidak lunasi maka dia hutang. Bahkan yang terjadi, orang yang melakukan transaksi arisan ini baru 2 kali naik, 3 kali naik, tiba-tiba bubar. Yang lain tidak mendapatkan haknya kembali. Saking bahayanya hutang ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika Islam sudah kuat, tadi kan Islam masih lemah di awal-awal. Ketika Islam sudah kuat, Nabi sendiri yang melunasi hutang sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Kalau hidup ada yang namanya zakat. Salah satu yang menerima zakat adalah orang yang terlilit hutang.
Tapi ketika sudah meninggal dunia, Nabi sendiri yang melunasi hutang sahabat tersebut. Apa kata Nabi? Ana waliyul mu'min, ana waliyul mu'minin, kata Nabi. Aku adalah wali penanggung orang yang beriman, orang mukmin. Faman taraka dainan fa alayya. Siapa yang punya hutang, kata Nabi, tanggunganku, saya yang bayar, kata Nabi. Wa man taraka mala faliwarathatihi. Tapi kalau dia meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya. Saking banyaknya hutang, Nabi sendiri mengatakan kalau dia punya hutang, biar saya yang membayar. Ketika Islam sudah kuat, ini juga menjadi dalil bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab menanggung hutang umatnya yang wafat dalam keadaan tidak mampu. Dan juga menjadi dalil bahwa negara bisa melunasi hutang rakyatnya. Sebagaimana yang kita saksikan sekarang, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Sumatera, Presiden kita Prabowo Subianto melunaskan hutang-hutang saudara-saudara kita yang UMKM, nelayan melalui Bank Himbara, himpunan bank negara. Itu dilunasi hutang-hutangnya. Ini menjadi dalil dibolehkannya melunasi hutang rakyat. Maka sangat berbahaya sekali tidak membayar hutang tersebut. Kenapa? Pertama, ruh kita tergantung, tidak bisa masuk surga karena hutang. Kemudian Nabi mendoakan kebinasaan bagi orang yang tidak mau membayar hutang. Dan orang yang tidak mau membayar hutang tidak disolatkan jenazahnya oleh Nabi sendiri. Begitu juga pemimpin dan tokoh agama. Maka semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mau membayar hutang ini, bahkan kita terhindar dari hutang, ya. Barakallahu li wa lakum wallahu samii'un 'alim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, saking bahayanya hutang ini kalau tidak mau dibayar, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita doa. Doa apa? Doa supaya terlepas dari hutang. Nabi katakan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hammi wal hazan, dari rasa sedih dan rasa gundah gulana. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, juga berlindung kepada Allah dari sifat ajiz wal kasal, dari kelemahan dan rasa malas. Wa a'udzubika, dan Nabi juga berdoa minal jubni wal bukhl, dari sifat pengecut dan sifat bakhil, kikir, pelit. Wa a'udzubika min ghalabatid daini. Nabi meminta perlindungan dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan tekanan manusia, karena seseorang yang berhutang pasti tertekan oleh manusia atau orang yang dipinjaminya. Maka marilah kita, kalau kita punya hutang, segera dibayar sebelum ajal menjemput kita. Marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu al-kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan tidak memiliki hutang. Ya Allah, ketika malaikat maut datang menjemput kami, tolong tuntun lidah kami, yakinkan bahwa kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami hanya kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.